Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ditya. Jadi di sini saya akan presentasikan tentang proses perencanaan keuangan personal saya. Jadi perencanaan keuangan personal itu adalah proses mengatur finansial kita untuk mencapai kepuasan pribadi. Pada proses ini kita diharapkan memahami keperluan dan pemasukan kita, kemudian kita mampu mengatur kondisi keuangan kita sendiri. Jadi di sini adalah beberapa contoh dari proses financial planning. Selanjutnya adalah tentang kondisi keuangan saya. Saya adalah mahasiswa dan bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya harus membagi waktu saya untuk bekerja dan kuliah. Kemudian karena pendapatan saya yang tidak menentu, yaitu sekitar biasanya 1,5 sampai 3 juta rupiah, saya menggunakan metode budgeting untuk mengatur pengeluaran saya, tetapi tetap berprinsip untuk menekan cost dari kebutuhan tetap saya, yaitu sekitar kurang dari 50% dari pendapatan saya, dan 30% saya gunakan untuk menabung, dan sisanya saya gunakan untuk kebutuhan tak terduga. Investasi saya saat ini masih berupa barang yang saya gunakan untuk menjalankan pekerjaan saya, karena pekerjaan saya memerlukan alat membantu seperti komputer atau laptop yang memadai dan koneksi internet yang baik, jadi saya belum fokus untuk menabung. Selanjutnya adalah financial goal. Untuk 1 tahun ke depan, karena saya masih menjadi mahasiswa dan hanya melakukan pekerjaan sampingan dengan tadi ya, pendapatan saya sekitar 1,5 sampai 3 juta, karena belum stabil, saya belum memiliki tujuan atau pengelolaan yang tetap, atau bisa dibilang fleksibel, tergantung pada keadaan atau kebutuhan yang ada. Tetapi pada masa ini saya harus sebisa mungkin ya menyisihkan beberapa persen pendapatan saya untuk investasi, meskipun hanya dalam bentuk barang yang saya gunakan dan sedikit tabungan di bank saya. Untuk 3 sampai 5 tahun ke depan, pada periode ini masuk pada awal karir saya ya, jadi mungkin saya menjadi pegawai baru atau profesional yang punya harapan memiliki 2 kali lipat dari pendapatan saya ketika saya melakukan pekerjaan sampingan saya pada saat kuliah, yaitu sekitar mungkin 4 sampai 6 juta. Pada tahap ini saya akan memulai merencanakan dengan matang tujuan saya dengan goal untuk ke depan, mulai dari yang pertama, menata perencanaan keuangan atau financial planning saya. Kemudian itu tergantung pada karir saya yang saya jalani. Saya akan lebih mematangkan pilihan untuk investasi saya ke depan, tergantung pada pemasukan saya tadi. Mulai yang paling mudah mungkin dari investasi deposito, lalu yang lebih menguntungkan mungkin pada emas, yang pada akhirnya puncaknya mungkin saya akan menjalankan investasi properti, dan investasi yang berkembang ketimbang melakukan pembelian barang yang itu mesti kita akan mengalami penyusutan atau depresiasi sebagai pegangan saya untuk masa yang akan datang, seperti ketika saya sudah memiliki keluarga atau anak yang akan berbanding lurus dengan pengeluaran atau kos saya yang akan semakin besar. Jadi pada 5 tahun itu saya akan berusaha untuk mempersiapkan dana-dana untuk keluarga seperti kebutuhan rumah tangga, mulai dari mungkin saya akan mulai memikirkan membeli rumah dan pendidikan anak-anak saya yang akan datang. Untuk sebelum pulang dari 10 tahun pada periode ini, kemungkinan besar saya sudah memiliki anak dan berharap pastinya mempunyai rumah sendiri ya. Pada masa ini saya sudah harus memikirkan untuk memulai premi asuransi pendidikan untuk anak saya, agar ketika mereka masuk ke perguruan tinggi tidak perlu pusing lagi untuk memikirkan biaya pendidikan mereka selama kuliah. Jadi terus lalu melakukan revisi untuk pos biaya tidak terduga saya setelah saya memikirkan tadi premi asuransi untuk anak saya. Itu sejalan dengan anggota keluarga saya yang bertambah, kan pasti presentasi kemungkinan hal-hal yang tak terduga kan pasti meningkat.
Maka dari itu, untuk memperbaiki pendanaan untuk dana darurat sangatlah penting untuk saya. Dan kemudian lebih dari itu, target saya adalah mengatur dana pensiun. Mungkin saya akan memikirkan untuk dana haji jika saya mampu. Dan yang terpenting adalah pastinya saya akan memikirkan dana untuk pernikahan dan keluarga anak saya masing-masing untuk masa depannya mereka. Selanjutnya, untuk alternatif course, melihat dari tujuan-tujuan yang sudah saya miliki, yang pertama yang saya lakukan adalah pastinya saya harus selalu disiplin. Jadi sebelum saya mencari alternatif yang lain, saya akan mereview kembali pencapaian saya sampai berapa tahun, dan lalu saya akan mengingatkan saya lagi apa tujuan saya, dan lalu saya tingkatkan disiplin saya kembali, dan yang menjadi orang yang lebih bijak dalam mencapai tujuan saya. Mungkin saya akan merevisi dan mencari alternatif lain yang seperti mencoba membangun usaha sampingan. Ya, ketika cara pertama saya kurang berhasil, mungkin dari pendapatan saya kurang, saya akan mencari alternatif seperti tadi mencoba membangun usaha. Mungkin dari mencoba membangun toko atau usaha-usaha yang bisa saya lakukan tanpa mengganggu pekerjaan saya. Mungkin seperti sekarang itu kan ada hidroponik, atau kita membuat kolam itu, atau mungkin yang lebih simple hanya menggunakan HP kita sudah bisa menjadi reseller. Itu akan saya pikirkan tergantung dari keadaan yang ada di masa depan. Terus yang terakhir adalah mencari alternatif investasi. Jika mungkin dari pendapatan saya mencukupi, mungkin saya akan menabung dan cari investasi yang baru. Karena kita tahu dengan kita memiliki investasi atau passive income, kita akan mempunyai double keamanan yang lebih baik. Kan kayak kita tahu sekarang kan ada Bitcoin ya, itu adalah salah satu alternatif investasi yang baru di era sekarang ini. Yang terakhir adalah evaluasi alternatif. Berdasarkan pada kondisi saya di masa yang akan datang, saya akan mempertimbangkan investasi apa yang lebih efisien dan optimal tanpa mengganggu keadaan saya pada waktu itu. Jadi pada pada fase evaluasi ini, saya akan mereview kembali hasil-hasil dari tujuan saya yang sudah tercapai, melakukan perencanaan keuangan kembali, dan melihat seberapa kemampuan saya untuk melakukan alternatif investasi. Yang termudah itu deposito, tadi sudah saya jelaskan, kemudian emas, dan yang puncaknya adalah properti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.